di surga. Pastikan lisan berkata baik-baik saja. Langkah kelima, ini hanya bungkus permen, terima saja dulu, jangan banyak argumen. Langkah keenam, release, forget, forgive. RFF, lanjutkan semua, lepaskan memori lama. Takbiratul ihram, serahkan pada Allah Ta'ala. Langkah ketujuh, garputalah, buka Al-Quran, getarkan hati, zikirkan ayat, bawa ke sujud dan sholat, biar hati ikut taat. Langkah ke-8, terumbu karang dirawat dengan sholat taubat, alirkan yang tersekat. Ayo maafkan sahabat, bersatu kita kuat. Langkah ke-9, doakan sesama, tekan tombol +6, tolonglah mereka. Spiritual matter naik ke langit angkasa. 10 langkah menuju cahaya, magnet rezeki bukan hanya kata. Disiplinkan kata, aktifkan nurani, yakin rezeki tiba, peluk sepenuh hati. Ayo ulangi lagi, ulangi terus, karena rezeki hadir kepada yang serius. Langkah ke-10, hidup bahagia tanpa syarat, bukan karena semua sudah tuntas, tapi karena hatimu sudah bebas. Ulangi lagi, pahami lagi, semakin ulung. Amalkan dengan ikhlas, tak usah berhitung, karena kita satu sama terhubung. Ya Allah, kami bersujud Santri berjuang dengan doa dan ilmu di Pondok Khairul Rozikin. Kami mengaji di tempat jadi insan kaya hati, menjadi ahlul Quran dambaan jiwa. Hati bergetar dalam ayat sucinya. Satu hati, satu langkah bersama, menggapai ridhomu yang maha kuasa. Tuntunlah langkah kami dalam kasih sayang-Mu ya Rabbi. Santri magnet rezeki, penuh syukur di hati, mengabdi pada Allah, berbakti pada negeri.
Kami berjanji tulus memuliakan Ustadz dan orang tua tercinta, membahagiakan semua saudara, menebar rahmat bagi masyarakat. Tuntunlah langkah kami, dalam kasih sayang-Mu ya Rabbi. Santri magnet rezeki, penuh syukur di hati, di pondok Khairul Razikin, berkah sepanjang hari. Doa Kiai selalu membersamai Khairul Razikin dan selalu di hati, menuju ridho ilahi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa bersapa sua kembali di kajian live Yayasan Khairul Razikin. Dan salawat serta salam kita haturkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Baik, Bapak Ibu sekalian, selamat datang kembali di kajian kami. Saya cek dulu di YouTube sebentar. Oke. Baik, terima kasih bagi yang sudah hadir, baik yang di Zoom maupun yang di YouTube. Baik dari berbagai daerah di Indonesia, boleh absen dulu di chat, di kolom chat. Dari daerah mana? Bisa absen dulu, ada dari berbagai daerah ya, ada juga yang baru hadir, selamat bergabung, baik di Zoom maupun di YouTube. Di YouTube sudah ada 10 orang, nanti sambil menunggu yang lainnya. Boleh ketik-ketik dulu, hadir dari kota mana, Bapak Ibu sekalian. Ya, ada dari Lampung hadir, ada dari Pekalongan, selamat datang Ibu Sri Astuti Lampung, ada Ibu Nikmah Pekalongan. Ada Dr. Yuke Cikarang, Masya Allah, selamat datang kembali. Baik, seperti biasa sebelum kajian kita mulai, mari kita simak dulu, kita sampaikan berbagai program dari Yayasan Khairul Razikin Indonesia. Ya, baik, yang pertama adalah program Wali Asuh Santri. Kami sampaikan berulang kali bahwasanya kami mengajak Bapak Ibu sekalian untuk bergabung bersama kami, mengambil ladang kebaikan ini, mengambil peran dalam ladang kebaikan ini, yaitu dalam Wali Asuh Santri Pesantren Khairul Razikin Indonesia. Apa itu Wali Asuh? Jadi Wali Asuh itu menjadi orang tua asuh santri, mensupport santri mulai dari 1 juta, mulai dari 100.000 per bulan. Jadi untuk satu orang anak itu kurang lebih biayanya 1,6, 1,7. Jadi jika Bapak Ibu sanggup misalnya untuk satu orang, saya sanggup 1,7 juta gitu, silakan. Tapi bisa mulai dari 100.000 per bulan. Jadi satu anak santri itu bisa lebih dari satu wali asuhnya. Itu tidak harus satu wali asuh, tapi satu santri bisa 2 wali asuh, 3 wali asuh, bahkan sampai 10 wali asuh atau lebih gitu ya. Karena mulai dari 100.000 per bulan, insya Allah ringan saja gitu ya. Ini juga menjadi wasilah untuk Bapak Ibu untuk mempermudah hajatnya, insya Allah. Jadi dari Ustaz Nasrullah menyampaikan, bantu anak orang lain menjadi solih, maka Allah akan didik anak kita. Jadi sudah banyak dari wali asuh yang
sudah terdaftar, yang sudah ada pada saat ini, itu anak lebih mudah mendidik anaknya ketika eh, sudah gabung jadi wali asuh santri gitu ya. Oke, kemudian untuk wakaf ini ada update progres wakaf ya. Untuk saat ini sudah mulai pembangunan, sudah jalan pembangunan, insya Allah akan terus berjalan dan masih dibuka kesempatan untuk wakaf tanah dan bangunan ini mulai dari 50.000 per bulan gitu ya, 4.500.000 per meter persegi, namun bisa dicicil 50.000 per bulan. Kalau wali asuh tadi untuk ke santrinya, kalau wakaf ini untuk sarana prasarananya. Jadi sama-sama merupakan program kebaikan, sama-sama merupakan amal jariah, dan sama-sama mensupport untuk membangun generasi Qurani yang apa namanya dengan pendekatan ilmu magnet rezeki gitu. Baik, kemudian kami ada program Askar gitu ya. Askar ini Amil Zakat Khairul Razikin. Alhamdulillah ini kemarin juga banyak yang berminat, banyak yang bergabung. Jadi Amil Zakat ini menjadi mitra kami, menjadi bagian dari Yayasan Khairul Razikin sebagai Askar, sebagai Amil Zakat Khairul Razikin. Tugasnya apa? Tugasnya mengajak orang-orang untuk berzisfaf, berzakat, infak, sedekah dan wakaf melalui melalui Yayasan Khairul Razikin. Cara daftarnya gampang, nanti tinggal kunjungi saja www.khairulrazikin.id, klik pejuang Askar atau hubungi di admin kami 0812 1110 2015. Nanti sudah ketika daftar nanti sudah disiapkan linknya, tinggal copy saja, nanti gabung di grupnya dan nanti akan diarahkan oleh admin kami dari Mbak Elis. Nanti ada ujrohnya setiap omsetnya tiap bulan nanti ada ujrohnya senilai 8% dari zakat infak sedekah dan 5% dari wakaf, dari perolehan wakaf gitu ya. Dan ini menjadi kesempatan Bapak Ibu untuk tidak hanya mensupport, tidak hanya memberi, tapi juga support melalui mengajak orang-orang untuk berzakat, infak, sedekah dan wakaf gitu. Termasuk wali asuh. Jadi Askar juga bisa mengajak orang untuk menjadi wali asuh gitu. Nanti ada ujrohnya juga. Dan ini program yang sudah dekat, yaitu kurban. Insya Allah bulan depan kita akan 1 bulan lagi. Sekarang masih Syawal, kemudian Zulqa'dah, kemudian Zulhijjah. Gitu ya, 10 Zulhijjah kita akan melaksanakan Idul Adha insya Allah, dan kami eh, menyediakan hewan kurban dengan tema PKR berkurban, berkurban bersama para penghafal Quran. Silakan Bapak Ibu yang ingin berkurban dan apa namanya mempercayakan kurbannya kepada kami, disembelih di pesantren Khairul Rezekin bersama para penghafal Al-Quran. Ada patungan sapi senilai 3.800.000 dan untuk kambing atau domba 3.500.000 rupiah. Silakan hubungi ke nomor yang sudah tertera di Mas Robi 0822 6082 3300 gitu ya. Dan follow media sosial kami di YKR Official, Instagram, YouTube dan juga TikTok. Ada juga ini ya, channel WhatsApp Oase Dakwah Pesantren Khairul Razikin. Ya. Baik, itu tadi program-program Yayasan Khairul Razikin dan juga program terdekatnya. Semoga Bapak Ibu bisa dimudahkan untuk bergabung untuk beramal jariah bersama Yayasan Khairul Razikin Indonesia, gitu ya. Baik, terima kasih yang sudah hadir dari Pekalongan, dari Lampung. Assalamualaikum Mas dari Kalimantan Timur, Masya Allah. Ada Ibu Marfuah dari Tambun, Bekasi. Ada Bu Yeni Bandar Lampung hadir. Bu Yeni Alhamdulillah bismillah sudah ikut wali asuh santri untuk 1 anak dan 2 orang cucu. Masya Allah luar biasa. Terima kasih Ibu. Semoga berkah wali asuhnya. Dan masih banyak dari daerah lainnya ya. Tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Luar biasa semangatnya Bapak Ibu sekalian. Dan kali ini kita akan membahas tentang kelembutan hati. Nah, kelembutan hati kunci pembuka pintu rezeki. Nah, Rasulullah juga telah mengajarkan kepada kita Allah itu maha lembut dan menyukai kelembutan di setiap urusannya gitu. Jadi bahkan orang yang segalak atau setegas Umar bin Khattab itu ternyata hatinya lembut gitu ya. Kalau melihat rakyatnya yang kelaparan itu terenyuh hatinya, nggak bisa dia keras lagi, hatinya lembut. Jadi kelembutan ini adalah kunci gitu. Sebagaimana tanah yang lembut lebih mudah ditanam daripada tanah yang gersang gitu.
Nah, bagaimana kelembutan hati ini bisa menjadi kunci pembuka pintu rezeki, Kak? Kita sudah bersama pemateri kita pada pagi hari ini. Assalamualaikum, Budia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Kita pagi ini akan belajar tentang bagaimana kelembutan hati, gitu, Budia. Ya, siap, Silakan, siap. Budia. Baik. Alhamdulillah. Bismillah. Baik, saya sapa kembali semua sahabat yang sudah bergabung dalam ruang Zoom meeting untuk kajian YKRI pada kesempatan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala habibika sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Bapak Ibu semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pagi yang indah ini senang sekali bisa kembali hadir menyapa sahabat YKRI semua yang semakin lama saya perhatikan wajahnya semakin berseri-seri semuanya. Waduh, ya bahagia banget karena wajah berseri-seri inilah yang dirindukan oleh surga ya. Baik surga dunia maupun surga yang sesungguhnya nanti ya gitu. Nah, kenapa sekarang belum masuk surga yang sesungguhnya? Karena kata Ustadz Rosidin kan belum mati. Bercanda ya. Jadi mengawali sharing kita pada kajian hari ini banyak tertawa dulu ya. Karena sekarang di Zoom meeting ini kita ada puluhan orang ya, 40.000 40.000 amin ya. 40 orang yang bersama. Jadi kita saling saling ketawa yuk, saling memberikan senyum atau ketawa yang senang, senang ketemu, senang ya. Bahwa kenapa senang? Karena dalam satu majelis ilmu kalau kita merasakan bahagia, saat itu juga rezeki datang. Woi, ayo ketawa semua dulu. Saya bisa lihat nih di ruang Zoom meeting ya. Yang belum ketawa bisa jadi giginya masih nggak sehat ya, kenyut-kenyut ya. Oh gitu Bu dia. Iya teman-teman semua ya. Senyum adalah sedekah yang indah sekali ya. Jadi kalau belum bisa sedekah uang, sedekah senyum. Ya, selamat pagi Bu Linda. Itu jangan selamat pagi Bu Linda, ya selamat pagi Mas Khalid. Assalamualaikum. Nggak enak ya teman-teman semua ya. Kalau Assalamualaikum Mas Khalid, langsung lihat gigi saya, lihat mulut saya, bibir saya ya. Ting. Nah, ting itu 2 senti ke kanan, 2 senti ke kiri, tahan 7 detik ya, jangan 7 jam, 7 detik. Iya, 227. Itu senyum pramugari ya gitu. Nah, jadi teman-teman semua, dari tampilan itu saja saya bisa lihat berapa isi dompetnya. Oh, masak kalau yang tampilannya selalu cerah ceria, heran ya. Ada terus yang ngisi dompet gitu ya, gitu. Tapi yang tampilannya manyun ya, cemberut, meratapi nasib. Kenapa kok tambah kosong dompet ini? Uang merahnya tambah nggak datang gitu ya. Karena hati senang, rezeki datang, sahabat semua ya, gitu. Baik, sharing YKRI ya, kali ini kita akan memberi membahas ya, atau kita akan sharing tentang kelembutan hati, kunci pembuka pintu rezeki. Nah, gitu ya. Jadi tentunya ini untuk menguatkan teman-teman yang sudah belajar ilmu magnet rezeki ya. Nah, dalam ilmu magnet rezeki, apabila perisai kita lepas, maka rezeki datang. Budiah, saya sudah sholat taubat tiap hari. Saya sudah lepas perisai setiap hari. Saya sudah istighfar tiap hari. Kok nggak datang? Ternyata teman-teman semua, rezekinya datang tapi pintunya belum Anda buka. Wah, gitu ya. Gitu. Sampai di sini logika ini bisa diterima ya.
pada saat kita sholat tobat, ya gitu, kata jurus perisai rezeki, ya dalam Quran surat Nuh, Quran 71 ayat 10 sampai 13, di sana kalau mau harta yang banyak, maka mohon ampunlah kepada Tuhanmu. Ya gitu. Nah, maka Allah akan turunkan hujan yang lebat. Budia, saya nggak mau hujan lebat, saya mau duit. Saya mau uang, Budia, gitu ya. Jadi Allah tuh Tuhan kita, Allah mengerti kita. Maka di ayat selanjutnya Allah sampaikan akan kuturunkan harta-harta. Nah, harta-harta itu salah satunya adalah uang. Oke, ya gitu. Jadi teman-teman, saya akan melogikakan semua supaya teman-teman bisa masuk dalam logikanya dan bisa mengerti ya, gitu. Kadang-kadang kalau bahasanya bahasa yang kita belum paham ya, seperti bahasa makrifat, bahasa tasawuf ya, nggak nyampe-nyampe di sini. Nggak paham-paham, seneng dengerin, paham? Enggak. Nah, hari ini kita pakai bahasa emak-emak berdaster di rumah, oke? Jadi, Budia, saya udah tobat nih. Ya, lihat suami saya yang menggemaskan. Ya Allah, ya Allah, saya mau nggak mau dosa, saya mau lepas perisai ya. Langsung gelar sajadah dengan sholat tobat ini, ya Allah, sampaikan maafku kepada suamiku. Ya, semoga ruhnya memaafkanku gitu ya. Nonton lagi, gemes lagi. Lihat tingkah suaminya lagi, gemes lagi. Lihat tingkah anaknya, gemes lagi. Gelar sajadah lagi, sholat tobat lagi. Ya, itu baik teman-teman. Apalagi disertai dengan zikir istighfar ya, yang dibersamai dengan memahami hakikatnya, yaitu Astaghfirullahaladzim ya, saya ngaku dosa ya Allah, ampuni saya siap belajar. Itu hakikat istighfar. Saya salah, maafkan saya, ampuni saya siap belajar. Jadi kalau tiba-tiba ada orang menzolimi kita, langsung astaghfirullahaladzim. Ya, saya salah. Ya, ilmu garis kebenaran magnet rezeki dipakai. Saya salah, Anda benar. Sambil puyeng ini ya, error ini logikanya. Oh, dia yang salah, kok gue yang harus ngakuin salah sih? Masih nggak terima ya. Pertarungan. Nah, kemelut ini antara logika dengan rasa ya, rasa bahwa kita nggak salah. Dengan ilmu yang diajarkan Ustadz Nasrullah, kita harus ngaku salah. Waduh, kayaknya ini nggak mudah untuk mensinkron gitu kan. Jadi tiba-tiba ada orang datang menzolimi kita, kita bilang astagfirullahaladzim gitu ya. Astagfirullahaladzim dengan makna yang benar. Saya salah ya Allah, ampuni saya siap belajar. Gitu kan. Ya, rasanya tuh nggak gampang banget ya, cermin ajaib gitu ya. Nah, jadi saya udah nih sholat tobat, saya sudah lepas perisai terus, saya sudah ngaku salah terus walaupun saya nggak tahu salah saya gitu kan, gitu. Tapi kok belum datang-datang Bu Dia gitu ya. Saya sih cukup terhibur sih dengan kata-kata dari para kiai ulama bahwa rezekinya ya nanti akan datang tepat pada waktunya. Tapi kapan Bu Dia gitu. Jadi harus sabar sampai kapan gitu kan. Yang seperti itu mengaku ya. Ya. Yang seperti itu harus ngaku ya. Supaya nggak nyesek di dada gitu ya. Nah, baik teman-teman semua, singkat cerita saya ingin eee, memberikan sebuah alur yang mudah-mudahan alur ini membuat kita lebih mudah belajar magnet rezeki, ya. Supaya alur ini, apa yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini, membuat kita lebih nggak harap-harap cemas menantikan keajaiban, betul nggak? Kayaknya udah melakukan nih 10 jurus magnet rezeki, keajaibannya nggak datang-datang, jadi harap-harap cemas menantikan keajaiban, betul nggak? Jadi sahabat semua, ya, Bu Dia ngerti banget sih perasaan saya. Ya Allah Bu, ribuan orang konseling, sehari bisa banyak banget, puluhan, ratusan ya, seminggu tuh, penuh ya inbox saya untuk menjawab satu persatu gitu ya.
Nah, jadi sahabat semua, singkat cerita, percayalah tidak ada dusta di antara kita dan saling memahami apa-apa sesama sesama emak-emak berdaster ya. Nah, jadi semangat juga buat bapak-bapak yang hari ini menyertai kajian ini. Mudah-mudahan sharing ini bisa masuk di dalam logika kita dan bisa masuk dalam nurani kita yang memudahkan kita meraih keajaiban dahsyat dengan cara Allah. Amin. Semangat ya yang udah nggak sabar tulis semangat, semangat, semangat ya. Semangat mau tahu kunci ya, kelembutan hati kunci pintu rezeki, mau tahu gitu ya. Nah, baik teman-teman semua, bersiap yang mau pegang pensil dan kertas boleh ya, yang mau tulis di note juga boleh ya teman-teman semua. Banyak yang habis kajian tuh ya, teman-teman baik dari trainer maupun sahabat-sahabat yang lain, "Bu Dia minta slide-nya dong yang tadi." Emang saya nggak pernah pakai slide teman-teman ya. Orang kadang materi aja sambil ngomong ini baru di-download, materinya ada baru dititipin Allah ini. Ya gitu, kontennya ya, kalau judulnya mah banyak ya gitu, tetapi kontennya itu harus nunggu apa yang paling ingin Allah sampaikan untuk para jamaah ya. Bukan apa yang Budiah ingin sampaikan kepada Anda, tapi apa yang paling Allah ingin sampaikan kepada kita semua, termasuk kepada saya ya gitu. Jadi insya Allah kontennya Eee, fresh from the oven selalu ya, gitu. Oke, sudah bersiap ya? Hmm, saking semangat ya, gitu. Baik, kalau kita bicara kelembutan hati adalah kunci pembuka pintu rezeki. Dari mana asal-usulnya? Dari mana, benang merahnya, Bu Diah, gitu? Bukankah kita sudah belajar ilmu magnet rezeki? Ya, betul. Nah, sahabatku, pada saat kita belajar ilmu makna rezeki, kita dibantu untuk melakukan tahapan, mulai dari buka perisai, turunkan cermin ajaib, ya, turunkan garis kebenaran, ya, kemudian LOP, kemudian disiplin kata sampai pada bahagia tanpa syarat. Itulah tahapan atau alurnya. Tetapi 10 jurus ini yang dikembangkan menjadi 101 jurus jika dilakukan dengan hati yang lembut, ya teman-teman semua, jurus ini akan lebih powerful. Jurus ini bagaikan ditenagai turbo yang begitu kuat. Kalau kita punya kendaraan, ya teman-teman semua, kendaraan kita speed udah 4 nih, ya, giginya udah masuk 4, udah gaspol di jalan tol. Tapi kok enggak apa tuh, tapi kok rasanya kurang kenceng ya gitu. Maka di beberapa mobil itu ada tombol turbo. Begitu diturbo langsung kecepatan itu kedorong jauh, jos gitu. Nah, ya teman-teman ya. Nah, pertanyaan saya, jika kendaraan ini tidak dijalankan, apakah turbonya kepake? Turbo bisa berfungsi nggak? Nggak bisa. Nah, gitu kan. Jadi turbo ini adalah penambah kecepatan untuk sampai pada tujuan. Nah, Bapak Ibu semua yang dirahmati Allah, 10 jurus magnet rezeki yang dikembangkan dengan 101 jurus magnet rezeki, ini bisa ditenagai oleh turbo. Kalau mobil hanya ada beberapa tipe yang ada turbonya. Bahagialah kabar gembiranya, setiap manusia dikasih tombol turbo oleh Allah Subhanahu wa taala untuk percepatan datangnya rezeki. Loh, apa itu Bu Dia? Berarti di dalam diri saya ada. Iya. Nah, karena semua orang ada turbo ini, makanya hari ini saya mau sharing. Saya mau sampaikan kepada semua teman-teman. Apa itu turbonya? Yaitu kelembutan hati. Ya, ketik. Turbo percepatan datangnya rezeki. Turbo atau kunci, ya, kunci terbukanya pintu rezeki adalah kelembutan hati, ya. Apa yang ngetik nih? Saya perhati, coba cek dulu. Nah, ini terkesima melihat terkesima melihat saya.
atau hanyut dalam materi ya. Kunci adalah kelembutan hati. Kunci terbukanya kunci sih nggak tepat. Saya mau lihat 2 orang lagi yang ketiknya benar. Kunci terbukanya pintu rezeki adalah kelembutan hati, ya. Kunci terbukanya pintu rezeki adalah kelembutan hati. Atau kelembutan hati adalah kunci terbukanya pintu rezeki. Turbo percepatan datangnya rezeki adalah kelembutan hati. Turbo boleh, kunci boleh. Kelembutan hati. Kelembutan hati. Oke, stop ya. Oke, saya stop di detik ini. Admin udah pilih. Detik ini berarti detik ini ya. Mas Khalid cek detik ini ya. Oke. Jadi di detik tadi yang saya bilang stop, semuanya akan terima ya hadiah dari Budia. Seneng ya dibilangin datang rezeki ya saya bagi, betul nggak? Semuanya akan terima hadiah, entah beberapa orang yang jawabnya benar ya, semuanya akan dapat GoPay Rp100.000. Beneran, serius saya baru dapat rezeki ya saya bagi dong. Yang saya stop tadi ya. Admin boleh cek. Sudah jangan ketik lagi karena sudah selesai stop tadi. Sebenarnya saya mau pilih 3 saja, tapi banyak banget terus. Ya udah, nggak apa-apa ya. Nanti ada rezeki selanjutnya. Oke. Baik teman-teman semua, ya nanti admin akan kirimkan kepada Anda GoPay tersebut ya. Karena kalau transfer atau apa ribet ya, GoPay aja. Oke. Baik, kita lanjut. Pertanyaannya selanjutnya adalah, kelembutan hati itu seperti apa? Hati yang lembut itu seperti apa? Ya gitu. Mas Khalid langsung mantengin. Seru banget ya kajian pagi ini. Iya, jadi kajian itu fun aja teman-teman. Ya, tiap kali kita ikut kajian sedih, meratapi nasib. Iya, dosa saya banyak sekali. Dosa saya juga sama aja mah gitu kan. Ya, dosa semuanya orang. Yang dijamin maksum hanya Rasulullah. Ya, gitu. Jadi mau banyak-banyakan dosa? Enggak juga kan gitu. Ya, jadi teman-teman yuk hadirkan energi bahagia. Ya, Ustadz Abu selalu mengingatkan, apa yang harus kita jaga? Energi bahagia. Tapi begitu diajak kajian, yang di sini ingat ya, yang di sini butuh uang banyak, bayaran banyak sekali yang belum terbayarkan, SPP, lampu, listrik, ya, pulsa, banyak banget. Yang di sini hatinya, aduh, ya, meratapi nasib. Mengikuti kajian bagaikan udah hopeless gitu ya. Nah, Bapak Ibu semua yuk semangat, semangat ya. Rezeki itu ada. Yang membuat rezeki itu tidak datang, kuncinya nggak dipakai, turbonya nggak dipakai, pintu rezekinya kita nggak buka. Ya gitu. Nah, yang bisa membuka yang sebagai kunci pintu rezeki adalah kelembutan hati. Nah, ya balik lagi di sini. Kelembutan hati itu apa? Ya, saya mau komunikasi nih, ngobrol sama teman-teman jamaah, teman-teman sahabat semua yang ada masuk dalam Zoom khususnya dan juga di YouTube. Hati yang lembut itu hati yang seperti apa? Coba diketik. Ya, hati yang lembut itu hati yang seperti apa? Ya gitu. Dia banyak nanya deh, nggak apa-apa, komunikasi. Saya mau lihat kehidupan sahabat saya, ya. Saya nggak mau lihat semuanya itu bengong, dengerin, terhibur 1 jam. Udah gitu saya selesai, hiburannya selesai, ya. Udah gitu mau ngapain nggak tahu lagi, ya gitu. Ini yang hadir hari ini hawanya hawa yang butuh hiburan semua. Butuh hiburan semua nih, ya. Entah udah bulan-bulanan nggak nyaman dengan keluarga, entah udah berbulan-bulan kurang keuangan, entah udah berbulan-bulan ya, butuh spirit motivasi gitu kan. Iya, biasanya saya kajian cerita materi, tahu nih hari ini kayaknya lebih pengen menghibur ya, daripada memberikan materi gitu kan.
Oke, mudah menerima nasihat orang lain, Masya Allah ya. Kemudian hati yang mau minta maaf, senantiasa memaafkan. Ya, mudah menerima atas kesalahan orang lain. Hati yang kasih sayang, Masya Allah Bu Deno ya. Kemudian siapa lagi nih? Ayah fitrah, ya, hati yang lembut senantiasa menerima apa adanya yang sudah menjadi takdir Allah. Ini semuanya ahli training semua ya. Lulusan training semua ini bahasanya. Hati yang menerima apapun yang datang. Iya, idealnya demikian Bapak Ibu. Betul. Aku pengen ketawa terus ya. Mana lihat ada yang nyengar-nyengir. Aduh, baik. Aduh deh, udah deh bercandanya ya. Ntar saya nggak diundang lagi sama Mas Khalid ya. Baik. Iya, ini ya karena Bapak Ibu semua jawabannya sangat luar biasa semua ya. Dan ini artinya secara ilmu sudah paham semua ya, sehingga jawabannya sangat presisi. Jawabannya benar-benar eh, menuliskan kembali ya nasihat-nasihat dari para ustadz saya gitu. Nah, jadi saya akan langsung masuk ke topik ya. Nah, topik kita adalah kelembutan hati sebagai kunci pembuka rezeki. Bapak Ibu semua, apabila kita mau jujur, kita mau melihat sungguh, hati kita seperti apa? Hati kita seperti ladang. Hati kita seperti sawah. Hati kita seperti perkebunan, ladang. Ya, di mana kalau kita melihat sebuah ladang atau sebuah sawah, sebuah tanah yang luas, pasti kita melihat hal yang sama. Kalau tidak dirawat, kalau tidak ditanami yang baik, otomatis tanpa di tanpa dikerjakan, tanpa diupayakan akan tumbuh semak belukar dan ilalang. Sampai sini dapat gambaran? Jadi hati adalah wadah, ladang, sawah. Yang bila mana tidak kita tanami, tidak kita rawat, kita tidak pelihara dengan tanaman-tanaman yang produktif atau yang baik, maka otomatis tanpa diupayakan akan ditumbuhi semak belukar. Ya teman-teman, gitu. Nah, sahabatku, untuk bisa ditanami sehingga menghasilkan rezeki, panen yang besar, maka tanah ini haruslah tanah yang subur, yang gembur. Ya, tanah yang tandus tidak bisa ditanamin apapun dan selalu menyakitkan kalau ditanamin, tidak nyaman. Bayangkan kalau tanah yang gembur subur ditancepi batang, misalnya ini batang, ditancepin batang itu langsung seret turun. Ya, ini tanah yang gembur. Tapi kalau tanah yang tidak gembur ditanamin, itu dia mengkal terus. Ya, mental terus. Oke, sampai di sini dapat gambaran. Nah, apa relasinya, apa korelasinya atau apa hubungannya ya dengan pelajaran kita dalam magnet rezeki? Ini yang saya sampaikan di pembuka tadi, ya, di awal pembukaan tadi. Kita sudah lepas perisai. Tanda lepas perisai, rezeki datang. Tapi kok nggak datang-datang? Maka jangan pernah putus asa dari ilmu magnet rezeki. Ini ilmu dari Allah yang dititip kepada Gurunda Ustadz Nasrullah. Ya, Nasrullah artinya apa? Pertolongan Allah, Masya Allah. Ilmu, ilmu untuk dapatin pertolongan Allah dititipkan kepada orang solih, orang mulia yang dipilih Allah yang bernama Nasrullah, Masya Allah. Kalau kita coba melogika atau kita coba mendalami ini, apakah ini kebetulan?
Bukankah berarti beliau sudah dipilih Allah sejak 70 tahun sebelum adanya penciptaan manusia, yaitu di Laul Mahfudz, ya. Jadi Masya Allah teman-teman semua, bersyukurlah kita berada di komunitas yang Allah tetapkan, ya, sehingga kita bisa merasakan akhirnya pertolongan Allah tadi melalui Ustadz Nasrullah, yang artinya adalah pertolongan Allah. Masya Allah, keren banget ya. Iya. Nah, so teman-teman semua, dalam kesempatan ini, yuk kita sama-sama mengambil ibrah, mengambil hikmahnya, supaya kita ini belajar makna rezeki bukan terus prakteknya, wow keren, prakteknya disiplin kata, prakteknya sholat tobat terus ya, eh, tanpa tahu makna gitu. Nah hari ini bagian saya melengkapinya, supaya praktek Anda itu ada ruhnya, supaya praktek-praktek Anda dalam ilmu makna rezeki ada soulnya, jiwanya, ada kehidupannya dalam hati kita, ya. Dan hati yang lembut itu seperti sawah ladang, ya gitu, yang subur, yang ditanamin apapun tumbuh, ya gitu. Nah, jadi sahabat semua, tanda hati yang lembut, ya. Kan tadi waktu saya tanya hati yang lembut kayak apa sih? Mudah menerima, mudah memaafkan, mudah menerima apa adanya, takdir gitu. Nah, tandanya apa? Tanda manusia yang hatinya lembut apa? Ya, oke teman-teman semua, ini kan paling penting. Kalau apakah Anda mengerti definisi kelembutan hati? Oh, semuanya tahu definisinya. Kalau apakah kita sudah lembut hati, ada tandanya. Ting. Dari sini dapat pencerahannya, ya gitu. Apa tandanya Bu Dia? Yang pertama, ya, apabila kita udah berupaya kerja keras, kita udah berkorban mati-matian, nama kita nggak disebut, ya, nama kita nggak diucapin terima kasih. Padahal Anda yang 24 jam nggak tidur, Anda yang ngerjain semuanya, yang disebut orang lain. Wow, keren. Ya. Nah, hati yang lembut, apa yang responnya? Nggak apa-apa, biasa aja. Yang penting acaranya berjalan. Feel free. Lembut, artinya ditancepin yang lancip nih, ditancepin, ini masuk aja, serep. Karena hatinya lembut. Halo? Hai. Sampai sini dapat kliknya? Gitu. Nah, kalau hatinya yang tidak lembut, ditancapin yang tumpul, yang nggak menyakitkan aja terasa sakit. Kenapa? Karena mental terus nggak terima. Gitu. Saya sih terima Bu Dia, walaupun saya yang ngerjain itu. Kalau nggak saya ngerjain nggak bisa itu. Gitu kan. Udah gitu besokannya masih ada ekornya. Lah iya. Ya opo itu. Nggak tahu deh. Udah astagfirullahaladzim aja. Ya, besokannya sampai seminggu. Lah iya, kan aku kan yang punya ide itu, terus aku yang membantuin. Ya Allah, kok bisanya ya? Yang ditampilkan kok orang itu. Ini namanya hati yang keras. Jadi hati yang lembut dan keras itu tandanya bukan dari kemarahannya, bukan tandanya dari tangisan, bukan tandanya dari senyum yang kayaknya biasa-biasa. No, itu hanyalah ekspresi yang ditampilkan oleh setiap manusia. Ekspresi, ada yang marah. Oh, kalau yang marah langsung dicap jelek. Ada yang ekspresi diem, ya. Tapi di dalam lisanul kolbunya yang bernama hati, ya, marah, ya, gitu, ya, nggak lama tiba-tiba sakit tipes, ya, gitu, nggak lama tiba-tiba bed rest karena kolesterolnya naik akibat menahan amarah, gitu ya. Nah, ada yang tiba-tiba ada yang netes air mata saja nangis. Semuanya itu hanya ekspresi. Tampilan luar tidak bisa menyatakan situasi dan kondisi hati. Tampilan luar bukan sama dengan kelembutan hati. Kelembutan hati sebagai turbo yang Allah titipkan di setiap manusia yang bernyawa, ya, ini ada tandanya. Tandanya apapun yang datang dalam hidup kita, wow, keren betul.
Tetapi wow kerennya begini nggak? Seret, langsung hilang. Sampai sini dapat gambaran? Terus gimana Budi? Allah kita maha ajaib. Allah kita maha kuasa, lagi maha perkasa. Jadi pada saat kita betul-betul ya mengalami satu kondisi ya yang benar-benar di luar logika kita, maka teman-teman kita, wow kerennya tuh ya supaya kita ada tenaga turbonya nih, LOP-nya wow keren gitu ya. Terima bungkusnya tuh ya benar-benar teman-teman semua dengan hati yang lembut, mudah menerima jelek. Setelah masuk dalam samudra hati kita, woi, kapal Titanic ya, kapal Titanic itu tenggelam di lautan, nggak apa-apa, ya kan? Nggak yang terjadi tsunami juga enggak, ya. Jadi kalau ada bungkus permen datang, ya tarik nafas, masukkan karena hatinya kita lembut, mudah ditenggelamkan dalam hati kita, nggak apa-apa. Keren Bapak Ibu? Nggak usah dipaksa-paksain untuk menerima ya, saya mencoba menerima tapi nggak mudah, nggak usah, berarti itu tandanya hatinya keras ya gitu. Kalau hatinya lembut ya udah, lalu ya udah forget aja, rilis ya, rilis, forget, forgive. Kok gitu Bu Dia? Iya, itulah yang akan membuka pintu, berarti Anda sedang membuka pintu rezeki Anda sendiri. Begitu perisai terlepas, ditandai dengan datangnya rezeki, betul? Kalau perisai lepas, rezeki datang pure gitu kan? Karena yang menghalangi rezeki kita adalah perisai kita. Ya gitu. Nah, rezeki datang itu pasti ada bungkusnya. Pemahaman ini nyampe? Ya, rezeki datang pasti ada bungkusnya. Nah, bungkusnya itu diterima oleh hati yang lembut. Terima kasih ya Allah. Saya ridho menerima ya Allah. Masya Allah, nikmatnya rasanya. Allah terus yang ditugaskan Allah ngirim bungkus tadi. Kasihan banget ya, seringkali disebut orang yang menjolimin kita, padahal dia diperintah Allah ngirim bungkus ke kita, ya gitu. Tapi kita mikirnya dia menjolimin kita. Ini aja udah ngunci pintu rezeki. Rezeki udah mau didatangkan, kita kunci. Makanya banyak LOP yang nggak nyampe. Padahal LOP adalah ut'uni astajib lakum. Semua yang kita minta pasti diberi, tapi pada saat diantarkan bungkusnya, kita ngunci pintu. Kamu kok menjolimin saya sih? Ya kan? Jadinya kita kekunci. Makanya dalam topik hari ini, enak ya kalau belajar magnet rezeki ya. Saya menyampaikannya jadi enak loh ini. Gitu, karena sama-sama mengerti jurus-jurus magnet rezeki ya. Kalau di komunitas lain ngomong gini nggak gampang ya teman-teman, karena nggak ada kurikulumnya gitu. Nah, jadi kita minta sama Allah, lalu kita bertobat, buka perisai, semua sudah kita lakukan. Begitu bungkus datang, kita buka kuncinya dengan apa? Saya ridho ya Allah, nikmat sekali. Beri kekuatan saya untuk menerima ini ya Allah. Saya ridho menerima ini. Gitu ya teman-teman semua. Dan bersama keridoan Anda menerima, ya, kalau hatinya lembut, hati yang mudah menerima, itu Anda bisa ngerasain satu kondisi yang nggak apa-apa gitu loh. Ya, nggak ada nggak ada kelanjutan dari kejadian itu. Misalnya udah terjadi kejadian itu hari ini, besoknya masih inget nggak? Berarti keras hati. Ya, besoknya masih inget lagi nggak? Berarti keras hati. Besoknya masih ingat lagi kejadian itu yang tidak menyenangkan menurut Anda, berarti keras hati. Orang yang lembut hati itu begitu menerima, ya sudah. Halo, sampai sini bisa dipahami teman-teman? Bersama datangnya bungkus permen itu, ya, ada rezekinya. Gitu. Nah, yang paling menarik contohnya Bu Dia, siap ya. Gitu.
Contohnya Bu Dia, siap ya teman-teman. Nah, contoh yang udah sebulan lalu gitu saya udah nggak ingat teman-teman ya. Saya contohkan yang barusan saja ya gitu. Saya contohkan yang barusan saja ya, karena banyak banget ya yang apa tuh namanya? Alhamdulillah ya. Saya cerita ini sangat kompeten teman-teman, karena saya ngalami keajaiban tiap detik dalam hidup saya. Wah, udah tiap detik iya, gitu kan. Jadi kalau udah yang sebulan gitu udah nggak inget ya gitu. Ya, dan saya mau cerita ini karena saya percaya kalau saya bisa, Anda pasti bisa. Kenapa? Karena dalam hati kita, manusia yang bernyawa siapapun dititipin turbo itu. Ya gitu. Jadi semua pasti bisa ajaib gitu kan. Oke, ya. Jadi contohnya gimana? Contoh teman-teman semua, seminggu yang lalu, nggak sampai ya, mungkin 4 hari yang lalu, saya berkesempatan melakukan sebuah transaksi di mana saya bisa untung lebih. Tapi saya ingat nasihat Ustadz Nasrullah. Kalau kita berdagang atau kalau kita bekerja sama, ya gitu, usahakan pihak lawan atau partner kita dapat lebih banyak, teman-teman. Ya, gitu. Ya. Nah, hari itu, oke, saya mengambil keputusan, ya. Keuntungan yang harusnya bisa saya dapatkan, saya coba, ya teman-teman semua, untuk memberikan sebuah penawaran yang lawan saya tuh atau partner saya tuh untungnya lebih banyak, gitu ya. Untungnya lebih banyak gitu ya. Nah, begitu sampai dalam kondisi itu, gitu kan, hati saya tuh tenang. Hati saya dengan mendapatkan yang tidak banyak itu tenang sekali, gitu. Saya ridho banget. Yang penting partner saya percaya dengan saya dan dia merasa senang bekerja sama dengan saya. Kayaknya saya rugi, ya. Kayaknya saya rugi, tidak untung. Tapi ujuk-ujuk, ya, mak bedunduk, datang rezeki besar dalam hidup saya. Ya, teman-teman semua, eh, salah satu masjid yang kami upayakan dilunaskan 15 miliar seketika, teman-teman. Wah, keren. Ya, komunitas saya lagi menghimpun dana buat masjid, ya, kurang 15 miliar, teman-teman. Dengan total 26 miliar, kurang 15 miliar. Saya tuh udah yang doa terus kepada Allah ya gitu. Nah, itu ada kesempatan di mana yang saya kejar adalah ridhonya Allah ya. Kayaknya saya terzolimi ya. Kok pembicaraan ini mengarahnya saya nggak untung, dia yang untung, tapi saya nggak apa-apa. Lalu saya ingat kalimat Ustadz Nasrullah, hati saya lembutkan, ya udah deh, yang penting partner saya dapat lebih banyak. Ya, singkat ceritanya demikian. Akhirnya teman-teman semua mereka dapat lebih banyak, mereka senang. Dan yang memberi saya banyak bukan partner saya, tapi Allah. Keren ya. Angkanya fantastis ya. 15 miliar, tiba-tiba Allah kirimkan orang datang ujuk-ujuk ngasih 15 miliar dan selesai masjid ini. Luar biasa ya. Barusan kalau serah terima kuncinya barusan kemarin siang ya gitu. Nah, jadi wow keren banget teman-teman ya. Nah, pada saat kita masih mengingat ya ketidaknyamanan itu berarti itu hati kita masih keras. Kita harus berjuang untuk melunakkan hati. Kenapa? Karena bersama lembutnya hati menerima setiap bungkus permen itu ya rezeki itu datang. Yang beri rezeki bukan manusia itu, tapi Allah kirimkan dengan cara yang dikehendakinya. Sampai sini dapat gambaran ya teman-teman. Gitu. Nah, banyak kejadian lain, banyak banget teman-teman kalau saya cerita ya. Tapi intinya teman-teman harus percaya ya, harus meyakini bahwa Anda pun bisa. Kenapa saya cerita? Karena Anda bisa. Kalau Anda nggak bisa, saya nggak akan cerita. Ya, sahabat semua, gitu. Siapa yang sudah mulai ngeh gitu ya? Siapa yang sudah mulai kayak dapat nih pencerahannya gitu ya? Jadi pada saat orang datang ya membuat kita tidak nyaman, jangan fokus kepada orang itu, fokuslah pada hatimu. Hati kita lembut nggak? Hati kita lembut itu mudah ditanemin, ya, ditanemin cangkul, ditanemin semua yang tidak menyenangkan ya, ditanemin
bambu yang runcing sekali ya, harusnya menyakitkan jika tanahnya keras. Mental terus, tapi kalau tanahnya lembut, jeleb gitu. Jeleb gitu. Nah, hati Anda jeleb nggak? Hati Anda lembut nggak? Ya gitu. Tanda hati lembut, ya teman-teman semua, Anda nggak papa. Kalau papa, kalau ternyata papa, berarti ada ekor terus. Minggu ini ketemu yang diomong kemarin, nggak terima itu. Ketemu lagi bulan depan, nggak terimanya diomong lagi. Ketemu lagi eh, bu- tahun depan, kok masih ngomongin itu ya? Sedangkan kalau hatinya lembut, itu sadar banget, itu semuanya hanyalah cara Allah mengirimkan bungkus. Ngapain? Kurirnya bungkus kita pikirin, betul nggak? Anda kalau terima barang Shopee, Anda mikirin nggak kurir yang lemparin barang Anda di teras? Dasar nih kurir. Untung nggak pecah, saya beli akrilik dilempar di, apa di namanya, teras gitu ya. Nah, kan nggak perlu kan, yang penting datang kan, gitu. Toh bungkus juga dibuang kan, yang Anda butuhkan apa? Permennya, rezekinya, ya. Jadi apapun yang dilakukan kurir, mengirimkan paket kita dari Allah, ya udah tuh thank you aja. Makasih ya kurir gitu. Atau tiba-tiba sudah di teras rumah kita dalam kondisi yang Masya Allah ya mungkin kurang baik. Ya Allah, alhamdulillah yang penting nyampe toh. Temukan. Orang yang hatinya lembut selalu menemukan hal baik dalam setiap ketidakbaikan. Ya gitu. Ya, kalau kita selalu menemukan komplain, menemukan yang tidak baik untuk bisa dikomplainkan, berarti hatinya nggak lembut. Sampai di sini teman-teman, ya gitu. Dapat gambarannya? Gitu. Dalam kehidupan idealnya seperti itu. Tapi dalam pembinaan dan pendidikan memang berbeda. Misalnya, Anda masuk ya di dalam akademi militer. Anda seorang polisi yang mau kepengen jadi perwira gitu. Anda masuk sekolah militer. Kira-kira kalau di situ yang dididik mentalnya memang benar-benar siap untuk digembleng, betul nggak teman-teman? Betul ya? Gitu. Nah, jadi teman-teman, dalam hidup ini Anda boleh memilih. Anda responi hidup ini sebagai pusat atau tempat untuk Anda digembleng mentalnya, maka hanya ada satu pilihan, Anda harus melembutkan hati, karena gemblengan-gemblengan itu atau bungkus-bungkus permen itu akan mendidik hati kita menjadi lebih baik. Ya gitu, mendidik hati kita, ya. Orang lain boleh nggak baik sama kita, tapi kita boleh mendidik hati kita untuk tetap selalu baik buat orang lain. Ya, teman-teman semua, gitu. Nah, mendidik ini ya produk dari kelembutan hati. Kalau hatinya lembut, kita tuh mendidik diri sendiri. Ya, kenapa sih saya nggak apa-apa digituin? Kan banyak yang ngomong, Bu Dia kalau kalau saya digituin saya nggak bisa kuat Bu Dia gitu, saya nggak akan terima. Nah, kenapa sih kok bisa saya terima itu? Karena mengerti hakikat. Mereka semua hanyalah kurir yang diutus Allah untuk datangnya rezeki-rezeki besar saya. Ya, di kisah saya Selasa lalu, ya, tiba-tiba dalam kondisi yang seperti itu juga Allah kirimkan bungkus kepada saya, ya. Tiba-tiba ujuk-ujuk apartemen saya disewa loh. Apartemen saya ada nyewa 2 tahun. Lumayan banget teman-teman. Gitu. Jadi yang kasih bungkus kurir, ya, isinya itu Allah yang turunkan. Setiap kurir yang datang bawa bawa bungkus. Kalau kita terima bungkusnya dengan rasa syukur, Allah turunkan rezekinya. Ya gitu teman-teman. Nah, pada saat kita mudah memaafkan, orang yang sudah memaafkan itu sama, ya udah, nggak apa-apa aja, gitu. Ya, ketemu orang masih, ada orang itu, gitu kan? Oh, ada orang itu langsung senyumnya dibuat-buat. Ya.
Ya, senyumnya dibuat-buat kayak masih yang penting kelihatan silaturahim ya, salaman, halal bihalal, minal aidin wal faizin. Di dalam hatinya dia tuh pernah loh nyakitin aku udah kena sama dia. Hati-hati kamu ya, jangan sampai kena sama dia. Kena apa, Bu? Kalau hatinya keras, ya, bersilaturahim atau berhubungan dengan seluruh umat manusia di bumi ini pasti sakit terus karena hatinya keras. Kalau hatinya lembut, ya, bersahabat dengan yang nggak baik sama sekalipun, happy teman-teman. I feel good. Kalau dia melakukan hal yang tidak menyenangkan, itulah bungkus yang Allah kirim melalui dia. Itulah kurirnya. Untung ada dia yang dikirim Allah untuk ngirim bungkus. Kalau enggak, paketan kita nyasar kemana nggak tahu. Halo, nih keren ya. Mulai jelek di hati langsung mulai bengong semua lihat. Heeh, heeh. Jadi siapa saja yang pernah diutus Allah ngirim bungkus kepada kita? Banyak. Berarti sebenarnya banyak banget ya rezeki yang sudah Allah mau kirim dalam hidup kita. Tapi kita kunci terus dengan nggak mau terima bungkusnya. Kunci terus pintunya. Ya, gitu. Jadi kalau kita kunci terus dengan respon yang tidak baik, ya, akhirnya rezeki itu tidak bisa datang. Ya, teman-teman semua. Iya, ini saya coba membaca ya, hati yang mau minta maaf, mudah menerima kesalahan orang lain, hati yang kasih sayang, hati yang pasrah dengan takdir. Aduh, nih kalau pasrah nih eh harus konseling ya, Bu. Bu siapa ini? Bu Sri Wahyuni, di mana ini ya? Boleh konseling Bu, ini dalam ini, hati yang pasrah dengan takdirnya Allah. Ini jeritan hati banget Bu Sri Wahyuni ya. Oke deh Bu Sri Wahyuni boleh kontak saya ya. Saya mau tolong. Saya mau bantu ya. Hati yang bahagia kondisi apapun, hati lembut hati, mudah tersentuh ayat-ayat Allah. Yeni Julferi Yeni, Majelis Ilmu Quran. Inayah, hati yang mudah tersentuh oleh ayat-ayat Allah. Masya Allah. Hati yang ridho, hati yang ikhlas, sabar, mampu mengendalikan emosi. Masya Allah. Hati yang lapang. Waduh, keren-keren ini. Saya coba cari yang satu doang tadi nih, yang bener-bener keren ya. Apalagi nih, sebentar ya. Paham. Oke, Masya Allah ya. Baik, sahabat semua yang dirahmati Allah, luar biasa ya dalam kesempatan ini. Ini jadi kelembutan hati adalah kunci pintu rezeki. Jadi pada saat bungkus-bungkus itu datang dalam ilmu makna rezeki, kezoliman orang lain, kondisi tidak nyaman, ini dalam makna rezeki disebut bungkus permen ya. Pada bungkus-bungkus permen datang ini artinya semua doa Anda itu dikabul sama Allah. Artinya, sholat tobat Anda ini udah dilepas perisai sama Allah, diterima Allah, sehingga bungkusnya datang. Ya, pada saat bungkus datang, ya harus memahami ilmu paradok Effendi, terima dengan bau keren, ya. Nah itu semua nggak mungkin bisa kalau hati kita nggak lembut. Makanya ilmu makna rezeki di tangan orang yang hatinya lembut ini akan powerful sekali, ya, seperti kesuburan tanah yang begitu subur, ya gitu, apapun tumbuh, ya gitu. Jadi PR-nya bukan praktek ilmu makna rezekinya, PR besarnya, ya. Kalau mengerjakan praktek 10 jurusnya itu wajibun, fardu ain, ya gitu. Wajibun gitu ya. Tetapi maksudnya gini, ditenagai dengan upaya kelembutan hati di mana cara di mana itu ada tanda-tandanya, tandanya seperti yang saya sebut tadi. Kalau Anda sudah sampai di kondisi hikmah, ya, faham hikmahnya bahwa bungkus-bungkus permen itu, ya, adalah
datang dengan membawa rezekinya dititip kepada kurir-kurir yang disuruh Allah, yang diizinkan Allah mengirimnya, yaitu orang-orang yang mungkin menzolimi kita, musibah yang datang dan lain-lain ya. Dan kita bisa lembut menerimanya tanpa adanya ekor-ekor panjang di belakangnya. Ya, teman-teman semua, selamat teman-teman. Anda sudah buka pintu rezeki Anda. Setiap yang Anda LOP-kan pasti datang. Setiap Anda order Shopee, pasti kurir datang. Nah, pada saat datang kok ditolak? Halo? Ya gitu, harus diterima. Ya, dengan kondisi apapun, yang penting paketnya datang. Semakin smooth, semakin lembut menerimanya kita, ya, semakin tawadu kita menerima dengan rasa syukur, ya, semakin besar rezeki yang Allah akan berikan. Bedanya, kalau beli di Shopee, beli barang A, datangnya A. Bedanya, kalau kita minta rezeki ke Allah dan kita terima bungkusnya dengan penuh keridoan, ya, kita minta A, dikasih A 1000. Ya, kuantitinya 1 dikasih A kuantiti 1000 sama Allah. Saking ridhonya Allah, ya gitu. Nah, teman-teman semua, mudah-mudahan sharing ini bisa meresap di hati, ya. Gitu, tanda-tandanya kelembutan hati seperti apa boleh disimak ulang, ya. Semoga teman-teman bisa memberikan support juga untuk bisa hatinya lembut dengan berzikir Asmaul Husna dan juga Ya Latif, ya. Yang nggak gampang banget memaafkan orang lain, ya, zikir Ya Latif ya, sehari minimal 100, kalau bisa 1000. Ya gitu, supaya lembut hatinya dan mudah memaafkan, ya gitu. Supaya lembut hatinya dan mudah menerima semua kejadian, ya, nggak menyisakan sakit hati kepada orang lain di mana siapapun, ya, karena Anda menyadari mereka hanyalah kurir yang diperintah Allah untuk mengirimkan rezeki kita, ya gitu. Sekian dari saya, sampai jumpa di kajian selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Budia atas sharingnya pada hari ini. Sudah siap semua menerima kurirnya, kurir-kurir kebahagiaan insya Allah ya. Nah, sebelumnya saya mau mengumumkan tadi yang pemenang hadiah dari Budia, supaya nanti bisa menghubungi Mbak Elis, supaya Mbak Elis lebih mudah untuk mengirimkan hadiahnya. Tadi diambil yang teratas ya. Kok belum muncul ini? Ya, ini tadi ada Bu Linda, ada Bu Reni, ada Dokter Yuke ya, ada Bu Yeni Zulferiani, Bu Deno, dan Bu Puji Rahayu. Silakan Oh, untuk Masya Allah. Di foto nomor HP-nya ya, minta minta, minta GoPay 100.000. silakan konfirmasi ke Mbak Elis di 0812 1110. Ada Shopee flash sale. Ya, Oke. baik, terima kasih. Semoga bermanfaat ininya ya, hadiahnya. Dan insya Allah akan datang kurir-kurir kebahagiaan lagi, tapi kuncinya satu tadi, jangan dibuka, jangan dikunci pintunya, tapi dilembutkan hatinya untuk membuka pintu rezekinya. Yes, ya. Jadi kalau hatinya lembut tuh langsung terbuka, klek gitu, buka ya. Oke, oke. Tapi semua Alhamdulillah. harus sudah siap punya kuncinya. Kuncinya adalah kelembutan hati. Iya. Baik, Selamat oke. yang sudah dapat hadiah. Mudah-mudahan dari 100.000 menjadi 100 juta di rekeningnya masing-masing. Amin. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Amin. Oke. Baik, sekali lagi terima kasih Budi atas sharingnya pada pagi hari ini, dan terima kasih pula pada Bapak Ibu sekalian, baik yang di Zoom maupun yang di YouTube. Bagi yang tertinggal bisa ditonton kembali di channel kami di Pesantren Khairul Rozikin di YouTube ya. Dan akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal dari kami, Yayasan Khairul Rozikin Indonesia.
Ada apa aja di tempat kami? Halo, saya Elisa. Selamat bergabung di Askar Amil Zakat Khairul Rozikin. Salam kenal, saya Nisa. Selamat bergabung di Zakat Infak Sedekah Yayasan Khairul Rozikin. Halo, saya Hilda. Selamat bergabung di Support Wali Asuh Pesantren Khairul Rozikin. Halo, perkenalkan saya Robi. Mari bergabung bersama Wakaf Pesantren Khairul Rozikin. Saya Bimo, support Pesantren Khairul Rozikin. Mari kita membentuk generasi Qurani dan berprestasi tentu dengan pendekatan ilmu magnet rezeki. Halo, saya Dia. Selamat datang di Pesantren Khairul Rozikin Indonesia. Bersyukur Alhamdulillah 3 tahun berturut-turut kami mendapatkan penghargaan dari Basnas sebagai UPZ terbaik. Yayasan Khairul Rozikin, tebar manfaat. Raih rahmat.